Pondok Pesantren Peloso sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fahsul Masail, napa boten? Fahsul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fahsul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu udah tidak keterjawab. Nah, yang nggak gampang jadi ini Mbah Kausar itu bahasa ya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu Mbak Yunya Mbah Bedowi. Maimunah itu Mbak Yunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil. Terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya bagi saya itu agak merugikan karena saya harus manggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, andai kan beliau nggak dapat pernah mbah kula ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Firjon. Okay. Itu debat terus, ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga apa ya, cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Neng Jazil baru generasi ketiga. Dengan Kiai Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang, kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar, jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdullah bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah, Mbak Yunya Mbah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin Az-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'annitun sing mempersulit situasi. Sama tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Fahsul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiyal jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Fahsul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah rokok selawas-selawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Aulia dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Aulia itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab, kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki, kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Aulia karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofid. Anil khari terus hanya dibuang, tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak ya lumayan lah gitu sudah bagus. Begini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel mau dimatikan, mau
nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel enggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Enggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saat tes, saya itu khatam ihya setengah apal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya, sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih enggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau enggak mau mati artinya enggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya itu punya kitab banyak termasuk kitab-kitab munakosyah. Yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka, terus beliau menjawab itu, ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi, kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng Jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan ya ari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Jadi nggak ikut ngaji dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiyah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiyahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun. Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiyahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiyah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiyahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali.
Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni, matine atus itu berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad nggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa guyu-guyu. Ini dua kutub. Ya, dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik madzhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan tok. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan tok. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik aula min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso niku. Wis hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sampean tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Wong kula niku diundang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kula teng Sedang. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah nu pengapesan nek pernah sepuh. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya Sohibul Bait. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu alhamdulillah ya. Itu enggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Enggak apa-apa lah, saya nikmati betul, saya nikmati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih, itu memang potensinya tidak.
Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen ora iso ngaji nek mesti dosen tertentu ora iso ngaji. Oh iku ora istihad iku ngawur jene. Istihad tuh harus orang alim. Alim tuh apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah. Terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Kok melu khataman lho? Ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Oh, langsung khataman. Ayo. Tak tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak maknani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak maknani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Mannan. Abdul Mannan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Mbah Hasyim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji aja tukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kitab apa? Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek Syekh Yasin, nek sakake Syekh Yasin. Sanad Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin. Kebayang enggak Syekh Yasin maca Jurumiyah? Mergo ape ngaku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai, yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate itu Ustadz Iqbal, karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan, harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal, meskipun sekarang sudah ada Ustadz, tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boyo orang itu punya akhlak sidik lah. Utawa qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya, iya. Pokoknya acarane ruame ngono tok kenangan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk, jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud, sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat, hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Ketika yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini, termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis itu, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini apa? Dahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya simtut apa? Durer. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus tidak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan tidak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis, yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Syato.
Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Said Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Said Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku, jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya Bamun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji benjenengan, saksine mau sitok, ini pas aku ngaji dia saksine wagai jadi. Jadi untung beliau di bang saya, tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik, sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah sab'ah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke pelosok karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nah santri pelosok mesti. Kualat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasri sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mek, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu.
Gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori ilmu. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nak rafahmi kebuangetan. Sampean enggak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya nak mbak-mbak boleh. Wong itu oleh tersinggung. Wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung. Wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Natijahnya gambar. Di situ jelas. Sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah. Wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu asarul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul ashah kalau haitsu wajib mudhof pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad yang anggap wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya tadi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan tuh hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya bareng Mbah Mun. Yang ngaji Qur'annya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar
sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah. Orang alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Gue takbir pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Ya cara saya emang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isen Gus. Oh isine pol Gus. Lah musokhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musokhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau enggak bijak ya panjen ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Enggak apa-apa. Enggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya bebo paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Tisamid Zulam karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo alime lah gitu kira-kira. Nggak misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Loh saya berkali-kali dikasih orang fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube macam. Saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya kagak masalah itu, kagak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales.
Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya nggak apa-apa, semua anak itu nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? Ya, 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan masih coro wali masih amatir, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf, kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duwe kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram, salah kamu kan? Andai kan kamu terima, kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misal atau beli wedoan. Ini bisik saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima, dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah nggak? Karena menolak. Tapi ketika kamu menerima, kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo silahkan, ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mauquf atau Mauquf. Ini dari tingkat. Kita bijaksana. Mauquf kata beliau mauquf. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh, padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi ghanimah itu amwalul kufar, ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar, dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan, dan kebanyakan, bukan saja kebanyakan, dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi, pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad, yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Nggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, wis niru Nabi Zakaria gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu enggak nikah, bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya, pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya, di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi
Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar Pojokotole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak Musohe sekarang kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar kama salinuh itsqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah dan musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.